Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati abaihi wa hadihi wa ikhwanihi wa nabiyina muslimin wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa ihsan ila yaumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masih melanjutkan pembahasan mengenai binaul bait, pembangunan Ka'bah atau renovasi Ka'bah ya. Jadi seperti dibangun ulang gitu. Itu kemarin dijelaskan ketika usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencapai 35 tahun terjadi banjir ya. Banjir yang menghantam Ka'bah sehingga merusak bangunan Ka'bah karena memang sudah rapuh bangunannya. Akhirnya kemudian bermusyawarah ya, sepakat untuk membangun kembali Ka'bah, dan mereka juga sepakat bahwa biaya untuk pembangunan Ka'bah itu harus dari uang yang bersih, tidak boleh dari hasil riba, tidak boleh dari mahru bahiyin ya, maharnya pelacur, pokoknya harus dari nafkah yang baik. Kemudian dimulailah pembangunan dan ikut serta dalam pembangunan Ka'bah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih berusia 35 tahun, berarti 5 tahun sebelum diangkat sebagai nabi. Kanjeng Nabi ikut membangun bersama paman-paman beliau. Sampai kemudian ketika sampai pembangunan pada peletakan Hajar Aswad. Peletakan Hajar Aswad terjadi perselisihan karena Hajar Aswad termasuk bagian dari Ka'bah yang dimuliakan yang ya menjadi simbol keagungan, sehingga mereka orang-orang Quraisy yang ikut serta dalam pembangunan Ka'bah itu masing-masing suku-suku dari Quraisy itu berselisih kepengin yang meletakkan Hajar Aswad. Itu sampai hampir terjadi peperangan, dan mereka sampai ada yang melakukan sumpah janji,
itu sampai ditunggu sampai 3 malam ya. Sampai 3 atau 4 malam kemarin. Akhirnya ada salah seorang sesepuh orang Quraisy namanya Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi ya. Akhirnya beliau mendapatkan ilham agar tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi pertumpahan darah. Maka orang-orang Quraisy tersebut memilih atau menjadikan salah seorang sebagai hakim, sebagai yang menentukan nanti yang siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, seperti itu. Menjadikan memilih salah seorang hakim yang semuanya dari golongan orang Quraisy itu semuanya sepakat orang itu yang dijadikan sebagai hakim. Akhirnya kemudian siapa ini, mereka menyepakati pokoknya orang yang pertama kali masuk dari pintu dan pintu li awwali dakhirin, pokoknya orang yang pertama kali masuk ke situlah, ke Masjid Haram. Dan ternyata setelah ditunggu, mereka menunggu siapa ini yang masuk pertama. Fakana hadzal dakhilu wal amin al ma'mun. Ternyata yang masuk adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu yang terlihat itu Kanjeng Nabi, orang-orang Quraisy semuanya sepakat nih, semuanya menerima hadzal aminu radinah. Ini orang yang amin, orang yang terpercaya, kita ridho kalau dia menjadi hakim. Hadza Muhammad, ini adalah Muhammad. Li'annahum kanu yatahakamuna ilaihi. Karena memang ya sebelum peristiwa ini orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy terutama itu memang biasa menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai hakim. Li'annahum kanu yatahakamuna ilaihi. Pokoknya kalau ada permasalahan, mereka minta pertimbangan kepada Kanjeng Nabi. Alasannya idkana la yudari wa la yumari. Ini tereng di mana nih? Idkana krono ono sapa Kanjeng Nabi, iku la yudari ora nipu sapa Kanjeng Nabi, wala yumari lan ora mendebat, sapa Kanjeng Nabi. Pokoknya orang yang terpercaya lah, la yudari wala yumari. Terus selanjutnya falamma akhbaruhul khabar. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, falamma akhbaruhu al-khabara. Falamma akhbaru mongko semangsane awe khabar sapa Quraisy. Awe khabar sapa Quraisy hu ing Kanjeng Nabi al-khabara ing khabar. Basata mongko nggelar sapa Kanjeng Nabi ridaahu ing selendange Kanjeng Nabi. Ridaahu ing selendange utawa serbane Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi litakhudh becik ngalapo sapa kullu qabilatin, saben-saben qabilah, saben-saben suku, binahyatin kelawan pojokan minat thaubi saking pakaian. Rida niku tadi. Minat thaubi saking pakaian utawa rida. Tsumma wadha'a, nuli nyelehake sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem atsaub, al-hajara ing hajar aswad. Wa amarahum lan perintah sapa Kanjeng Nabi hum ing kaum hum ing kullu qabilah bi raf'ihi kelawan ngangkat saub hatta tahau sehingga tutup sapa kaum atau kullu qabilah hatta intahau sehingga tutup sapa kaum ila maudhihi maring panggonane Hajar Aswad. Fa akhadha mongko ngalap sapa Kanjeng Nabi hu ing Hajar Aswad wa wadha'alan
nyelehake sapa Kanjeng Nabi wa wada'a lan nyelehake sapa Kanjeng Nabi hu ing Hajar Aswad fihi ing dalem maudhi'ihi Nah, setelah Kanjeng Nabi yang datang tadi, maka kemudian falamma akhbaruhul khabar, akhirnya orang-orang Quraisy itu tadi yang sedang menunggu kedatangan orang yang pertama kali masuk ke situ, dan itu ternyata adalah Kanjeng Nabi. Mereka kemudian menceritakan ini seperti ini, jadi kita sudah sepakat untuk siapa yang meletakkan Hajar Aswad nanti ditentukan oleh orang yang pertama kali datang ke sini, dan yang datang ternyata kamu. Akhirnya Kanjeng Nabi berpikir sejenak untuk menentukan keputusan yang paling tepat mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi itu, untuk menyelesaikan, untuk memberikan solusi yang paling tepat. Akhirnya kemudian juga mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, basata ridaahu. Kemudian Kanjeng Nabi serbanya digelar, dibuka ya. Kemudian waqal, Kanjeng Nabi berkata, litakhul kullu qabilatin binahiyatin minas saub. Setiap suku, setiap kepala suku lah ya, itu mengambil, dalam arti memegang masing-masing dari ujung sorban tadi. Ada yang mengatakan dulu cerita kiai ini pojok-pojoknya di sekali karo pemimpin suku. Kemudian summa wada'a fihil hajara, kemudian Kanjeng Nabi yang ambil Hajar Aswad ditaruh di sorban tadi. Wa amarahum bi raf'ihi, kemudian Kanjeng Nabi merintahkan mereka untuk ngangkat sorban yang di situ sudah ada Hajar Aswad, hatta antahau ila maudhihi, sampai dengan tempatnya Hajar Aswad, baru fa akhadahu wa wada'ahu fihi. Akhirnya Kanjeng Nabi yang mengambil dan kemudian meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Itu solusi yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, dan semuanya ridho, semuanya puas dengan keputusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, lan hale kaya iki napa yes ya niku wae cerita niku. Hale kaya iki keterangan intahat tutup nggih. Intahat tutup atau rampung apa hadhil muskilatu, iki muskilah, iki permasalahan. Allati hiya hadhil muskilah. Allati hiya hadhil muskilah katsiran ma, kang akeh banget yakunu ana apa amsaluha sepadane hadhil muskilah, apa amsaluha sepadane hadhil muskilah iku sababan, ana iku sababan dadi sebab fi intisyari hurubin, ing dalem sumebare pira-pira peperangan, hailatin kang agung bainal arabi, ing dalem antarane wong Arab. Laula ayyamunna, lamun ora yentoh paring anugrah, laula ayyamunna, lamun ora yentoh paring anugrah sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase Arab bi'aqilin, kelawan wong kang cerdas lagi, wong kang cerdas, mithla Abi Umayyah, hale sepadane Abi Umayyah, yarsuduhum kang nuduhake sapa Abu Umayyah, hum ing Arab ilal khairi, maring kebagusan. Wa hakimin lan juru hakim, mithlar rasuli, halis padane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqdi kang mutusi sapa ar-rasul bainahum ing dalem antarane Arab bima kelawan perkara yurdi kang gawe ridho
yurdi kang gawe ridho apa ma jami'ahum ing sekabehane Arab. Dan seperti itulah permasalahan ini selesai, intahat hadhil muskilah, yang mana permasalahan seperti ini itu seringkali menjadi sebab terjadinya peperangan, terjadinya pertumpahan darah yang besar di antara kaum Arab. Di temperamen mereka solusi terakhir perang, karena kesukuan itu sangat kuat sekali di orang Arab. Kalau ada masalah tidak ada solusi lain, maka solusi yang terakhir itu perang. Nah ini kalau bukan karena Allah memberikan anugerah kepada mereka berupa orang cerdas seperti Abu Umayyah tadi yang punya ide menjadikan seorang sebagai hakim yang memutuskan siapa yang meletakkan Hajar Aswad, dan seandainya bukan karena Allah mendatangkan seorang hakim yang adil seperti Rasulullah SAW yang memberikan putusan yang membuat semua orang itu ridho dan puas, itu seringkali permasalahan seperti ini menjadikan orang Arab itu melakukan peperangan, terjadi peperangan, pertumbuhan darah. Wala yustaghrabu lan ora den wilang aneh, ora den wilang aneh min Quraisyin saking wong Quraisy apa tanafusuhum, persaingane tanafus, persaingane Quraisy, persaingane Quraisy hadah ya iki tanafus li annal baita krana sak temene Baitullah utawa Ka'bah, krana sak temene Baitullah iku qiblatul Arabi, kiblate wong Arab, wa Ka'batuhum lan Ka'bahe wong Arab, wa Ka'batuhum lan Ka'bahe wong Arab allati ya Ka'batuhum yahujjuna kang padha haji sapa Arab ilaiha maring bait, ilaiha maring Ka'bah, ilaiha maring Ka'batuhum atau allati. Fa kullu amalin mongko utawi saben-saben amal, mongko utawi saben-saben amal fihi ing dalam bait, fihi ing dalam bait iku azimun agung, iku azimun agung, bihi kang iku tetep kelawan bait, iku tetep kelawan bait Baitullah, al fakhru utawi kebanggaan, al fakhru utawi banggaan, wasiyadatulan kepemimpinan, wasiyadatulan kepemimpinan, wa huwa utawi bait, wa huwa utawi bait iku awwalu baitin kawitane omah, kawitane omah wudi'a lan kang den selehake, wudi'a kang den selehake, wudi'a kang den selehake apa bait lil ibadati krana ibadah, lil ibadati krana ibadah bi syahadatil Qur'ani kelawan pasaksene Al-Qur'an, dengan kesaksian Al-Qur'an, bi syahadatil Qur'ani kelawan pasaksene Al-Qur'an al-karimi kang mulya. Qala dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Inna awwala baitin, sak temene kawitane omah, sak temene kawitane omah, wudi'a kang den selehake apa baitin linnasi maring menungso, iku lalladzi yakti bait, iku lalladzi yakti bait bimakata kang tetep ing dalem kota Mekah, bibakkah lalladzi bibakkata mubarakan. Bakkah nggih Mekah. Mubarakan hale kang den berkahi, wahudan lan dadi pitutuh, wahudan lan dadi pitutuh lil alamina waring mong alam kabeh. Fihi kang iku tetep ing dalem bait
iku tetep ing dalem bait ayatun utawi pira-pira ayat bayyinatun kang pertelo. Bayyinatun kang pertelo maqamu Ibrahim rupane maqam Ibrahim. Wa man utai sapane wong iku dakhala mancing sapa man. Iku dakhala mancing sapa man hu ing bait kana mengko ana sapa man iku aminan wong kang selamat. Iku aminan wong kang aman atau selamat. Wala yastaghrabu min Quraisyin tanafusuhum tanafusuhum hadza li annal baita qiblatul arab wa ka'batuhum. Tidak aneh, maksudnya tidak mengherankan ketika orang-orang Quraisy itu kemudian bersaing dalam masalah ini, maksudnya dalam meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah itu tidak heran, tidak mengherankan. Kenapa? Karena li'annal baita qiblatul Arab, karena Baitullah Ka'bah itu kiblatnya orang Arab dan Ka'bahnya mereka yang allati yahujjuna ilaiha, yang orang-orang Arab itu haji ke situ. Fa kullu amalin fihi azim bihil fakhru wasiyada, sehingga karena itu pusat gitu, orang haji pasti ke Ka'bah, maka semua pekerjaan terhadap Ka'bah itu ya pekerjaan yang agung, pekerjaan yang membanggakan, pekerjaan yang menjadikan orang itu memiliki siyadah, memiliki kehormatan lah, menjadi orang yang terdepan seperti itu. Ya, pantas kalau mereka kemudian bersaing, berlomba-lomba atau rebutan untuk meletakkan Hajar Aswad, itu sesuatu yang tidak mengherankan. Wa huwa awwalu baitin wudi'a lil ibadah. Karena dan Baitullah atau Ka'bah itu adalah tempat yang pertama kali dijadikan oleh Allah untuk sebagai tempat ibadah bi syahadatil Qur'anil Karim, berdasarkan kesaksian dari ayat Al-Qur'an dalam surah Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Nggih. Dari ini dari peristiwa ini paling tidak kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya yang pertama pentingnya Ka'bah, ahamiyatul Ka'bah nih, kalau diambil dari kitab sirahnya Syekh Ramadan Putih. Jadi ahamiyatul Ka'bah, pentingnya bangunan Ka'bah itu, dan Allah memberikan kepada Ka'bah kemuliaan dan kesucian di bumi. Dan menunjukkan bahwa Ka'bah memang benar-benar bangunan yang agung, bangunan yang suci, itu karena yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mengenai pembangunan Ka'bah itu memang terjadi perselisihan ya. Ada yang berpendapat bahwa Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, dan itu juga ada dalilnya bahwa Nabi Adam itu ya haji sampai 40 kali kalau nggak salah, dalam kitab apa wingi Hasyiah Bajuri kalau nggak salah, wingi bab haji. Jadi Nabi Adam itu haji tawaf ke Baitullah, ke Ka'bah itu sampai 40 kali, berarti kan 40 tahun. Jadi haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ini menurut sebagian pendapat. Tapi memang ada yang mengatakan ini, seperti Syekh Putih itu mengatakan ini pendapat sing riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Kalau yang sahih, pendapat yang sahih itu pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi yaitu sekali lagi itu khilaf, ngoten nggih.
Dan kemudian untuk pembangunan Ka'bah atau dibangun ulang seperti tadi ceritanya itu terjadi sebanyak yang sahih, pendapat yang sahih itu terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama kali adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya yaitu Nabi Ismail. Makanya ada maqam Ibrahim. Kemudian ada Hijir Ismail, itu istilahnya itu. Itu karena itu pembangunan yang pertama. Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail atas perintah Allah seperti yang disebutkan dalam ayat wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi itu pembangunan yang pertama. Pembangunan yang kedua itu pembangunan yang terjadi di masa suku Quraisy di sebelum Kanjeng Nabi diutus sebagai Rasul yang dijelaskan tadi di bab niki. Itu pembangunan yang kedua kalinya. Yang tadinya Ka'bah itu dibangun Nabi Ibrahim itu tingginya itu 9 dhira, 9 dhira. Kemudian oleh orang Quraisy dibangun kembali, ditinggikan 2 kali lipat menjadi 18 dhira. 18 dhira. Terus kemudian pembangunan yang ketiga itu terjadi di masa zamannya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu ketika Abdullah bin Zubair sebagai penguasa Mekah itu diserang oleh tentara dari Syam. Diserang, mereka menggunakan istilahnya manjanik itu ketapel apa ya istilahnya apa sing kaya ketapel itu tapi yang gede. Nah itu sampai menghancurkan Ka'bah, mengenai Ka'bah, menghancurkan Ka'bah karena perangan itu. Fatahdimu wa tarokni. Kemudian Ka'bah hancur, kemudian terbakar. Akhirnya Abdullah bin Zubair kemudian bermusyawarah, minta pendapat pada banyak orang, terus kemudian usul kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah untuk merenovasi Ka'bah. Itu pembangunan yang ketiga kali. Jadi kalau zamannya Nabi Ibrahim itu tadi tingginya 9 dhira, kemudian pintunya ada 2, ada pintu masuk, pintu keluar. Kemudian di masa Quraisy itu pintunya dijadikan 1, sing 1 ditutup, dihilangkan. Nah, kemudian di masa Abdullah bin Zubair ini ditinggikan lagi itu sampai berapa ya? Nanti mau tulisannya hilang. Pokoknya tambah tinggi mana? Kalau nggak salah 27 dhira, seingat saya. Kemudian pintunya dijadikan 2 lagi. Pintunya dibikin 1 lagi, jadi ada 2 pintu lagi. Itu di pembangunan yang ketiga. Setelah itu Hajar Aswadnya dimasukkan ke di dalam Ka'bah. Terus akhirnya selesai. Abdullah bin Zubair itu kemudian terbunuh. Setelah itu di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini berarti masih Bani Umayyah. Di Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu ada penguasa namanya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu minta kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk membangun kembali Ka'bah. Akhirnya kemudian disetujui, tapi dengan catatan kalau tingginya biarkan, tingginya jangan dirubah, tingginya biar segitu saja. Kemudian Hajar Aswadnya dikembalikan. Kemudian pintunya yang ditambahkan oleh Zubair tadi, Abdullah bin Zubair, ditutup lagi, dijadikan 1 pintu lagi. Akhirnya sampai sekarang Ka'bah ya seperti itu.
karena pernah mau ada yang mau merubah lagi di zaman Harun ar-Rasyid kalau nggak salah. Di zaman Harun ar-Rasyid itu ada yang usul mau dibangun lagi gitu. Dikembalikan lagi seperti zamannya Nabi Ibrahim atau seperti zamannya Nabi Muhammad kalau nggak salah. Nabi Ibrahim pokoknya kepangin dibalikan lagi asalnya lah seperti itu. Tapi kemudian Imam Malik bin Anas itu kemudian menegur, pokoknya mewanti-wanti kalau seperti itu nanti jadinya Ka'bah itu jadi mainan para penguasa, jadi mainan khalifah. Nanti ada khalifah lain lagi kepengen bangun Ka'bah malih. Ringgo dolanan tok. Ketika sering dibuat mainan seperti itu nanti hilang ke wibawanya Ka'bah akan hilang. Itu ditegur oleh Imam Malik bin Anas, akhirnya tidak jadi dan sampai sekarang Ka'bah ya seperti itu. Tidak ada perubahan lagi. Jadi ada 4 kali perombakan yang diriwayatkan oleh riwayat yang sahih. Adapun kalau renovasi ya sampai sekarang ya mesti ada ya, kalau rusak itu mesti. Cuma bangunan utamanya itu tidak ada perubahan. Adapun tadi kalau sebelum Nabi Ibrahim itu apakah sudah ada Ka'bah atau tidak, itu khilaf ya. Kita ada pendapat yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa ambil dari peristiwa ini itu bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Dalam hal ini meskipun Kanjeng Nabi belum diangkat sebagai nabi, tapi sudah ditunjukkan kepada orang Quraisy terutama dan juga orang Arab secara keseluruhan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang memang benar-benar istimewa, benar-benar istimewa dengan ditunjukkan kelebihannya kepada mereka. Jadi setelah peristiwa ini kan kemudian masyhur Kanjeng Nabi itu masyhur, tambah terkenal, tambah dipercaya banyak orang. Itu sebagai ya persiapan beliau sebagai diutus sebagai nabi dan rasul. Jadi tetap mengedepankan bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun Kanjeng Nabi juga memang orang yang cerdas tapi tetap mengedepankan bahwa ini adalah ciri-ciri dari kenabiannya beliau. Kira-kira niku pelajaran yang bisa diambil. Kemudian selanjutnya wakana yali amrohu, ini mengenai penjelasan mengenai estafet pengurusan atau penguasaan terhadap Ka'bah. Siapa yang berkuasa, siapa yang punya wewenang penuh atas Ka'bah itu. Wa kana lan ana apa kelakuan iku yali nguwasani amrohu ing perkarane bait nggih Baitullah, amrohu ing perkarane bait ba'da waladi Ismaila ing dalem sakwise putrane Nabi Ismail. Yali sapa qabilatu Jurhumin, suku Jurhum. Jadi kan yang bangun Nabi Ibrahim dibantu Nabi Ismail, tapi kemudian kan diopeni oleh Nabi Ismail, diturunkan ke putra-putranya sampai kemudian setelah putra-putranya habis itu diteruskan oleh suku Jurhum. Jadi kekuasaan terhadap Ka'bah Baitullah itu dipegang oleh suku Jurhum di zaman dulu sebelum zaman Kanjeng Nabi. Falamma bahau,
mongko semangsane lacut sapa qabilatu Jurhum wa dzalamu lan zalim sapa qabilatu Jurhum man ing wong ndolimi, berarti nganiaya sapa qabilatu Jurhum mendolimi man ing wong dakhala kang manjing sapa man Makkah ing Makkah ijtama'at mongko kumpul alaihim ing atase qabilatu Jurhum nggih sapa Khuza'atu Bani Khuza'ah, suku Khuza'ah. Jadi di bawah kepemimpinan niku Jurhum, suku Jurhum terhadap Ka'bah itu mereka kan otomatis ya menguasai Mekah. Tapi mereka zalim. Jadi zuriyahnya Nabi Ismail itu seperti disingkirkan gitu. Akhirnya mereka berpencar-pencar, hidupnya itu berpencar-pencar karena tidak punya tempat di Mekah. Lagi mereka dizalimi oleh kabilah Jurhum. Jadi orang yang masuk Mekah itu dizalimi. Akhirnya Bani Khuza'ah yang masih keturunannya Nabi Ismail ya. Bani Khuza'ah berkumpul sepakat untuk melawan kabilah Jurhum. Wa ajlau lan ngusir lagi ngetokake sapa Khuza'ahu ing kabilah Jurhum anil baiti saking Baitullah. Wawaliyat lan nguwasani hu ing bait sapa Khuza'atu kabilah Khuza'ah, suku Khuza'ah hinan ing dalem mangsa minad dahri saking nggih mangsa dalam beberapa waktu gitulah. Akhirnya berhasil nggih. Jadi terjadi peperangan antara Khuza'ah dengan kabilah Jurhum. Akhirnya dimenangkan oleh Khuza'ah, orang Jurhum diusir dari Baitullah. Kemudian Khuza'ah lah yang kemudian menguasai Ka'bah itu. Hinan minad dahri dalam beberapa waktu. Ada riwayat yang mengatakan sampai 300 tahun, ada yang mengatakan sampai 500 tahun itu di bawah kekuasaan Khuza'ah. Setelah itu thumma akhadat nuli ngalap hu ing bait minhum saking Khuza'ah sapa Quraisyun, suku Quraisy fi ahdi Qusay bin Kilabin ing dalam zamane Qusay bin Kilab. Nah, kemudian setelah dikuasai oleh Khuza'ah selama beberapa tahun tadi, akhirnya di masanya Qusay bin Kilab. Jadi Kilab itu ya masih keturunan Nabi Ismail ya. Kemudian memiliki putra namanya Qusay. Jadi Qusay itu termasuk mbah-mbahe Kanjeng Nabi. Qusay urutannya bin Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay kalau nggak salah ya. Di bapaknya Abdu Manaf. Itu ada Qusay bin Kilab. Nah, di zaman Qusay bin Kilab ini beliau mewarisi. Jadi Qusay ini mantu dari siapa ya? Lupa saya. Baik, pemegang terakhir gitu, penguasa terakhir dari Bani Khuza'ah terhadap Baitullah atau Ka'bah itu mertuanya Qusay. Akhirnya kemudian oleh Qusay setelah mertuanya meninggal itu Qusay merasa, karena memang beliau kalau kita baca sejarahnya itu Qusay ya memang orang yang terhormat itu, orang yang punya wibawa besar, terhormat, mulia, dan jadi rujukan orang-orang seperti itu. Jadi orang yang kuat lah posisinya itu. Akhirnya beliau yang merasa mewarisi untuk menguasai Ka'bah meskipun bukan dari keturunan Khuza'ah gitu. Akhirnya diambil alih oleh Qusay bin Kilab,
terhadap penguasaan Ka'bah. Penguasaan Ka'bah itu di sini semuanya mencakup istilahnya kemarin ada rifadah, ada apa sih lalen memberi minum orang yang haji, kemudian memberi makan dan seterusnya itu dulu sudah pernah dijelaskan. Wa bisababihi lan kelawan sebabe Qusay ini, kelawan sebabe Qusay bin Kilab aminu aman sapa Quraisy. Aminu aman sapa Quraisy fi biladihim ing dalem negarane Quraisy. Jadi setelah Ka'bah dikuasai oleh Qusay bin Kilab, orang-orang Quraisy sudah tidak pencar-pencar maning. Akhirnya mereka sudah aman karena pemimpinnya memang orang Quraisy sendiri. Fakanat mongko ana sapa qabailul arabi, pira-pira kabilahe wong Arab, pira-pira sukune wong Arab iku tahabu padha wedi. Padha wedi sapa qabailul Arab hum ing Quraisy. Wa idza tamau bihi, wa idza tamau lan nalikane berlindung sapa qabailul Arab bihi kelawan bait kana mongko ana apa bait ana iku hisnan benteng aminan kang aman min i'tida'il adina saking napa nggih ya perlawanannya orang yang melawan ngoten lah, min i'tida'il adina saking perlawanane wong kang melewati batas, orang yang melakukan perlawanan atau permusuhan. Wamtanna lan aweh anugrah sapa Allah Gusti Allah alaihi mingatase Quraisy bidzalika kelawan mengkono nggih nguasani Baitullah ngoten ya, nguasai Baitullah fi tanzilihi wamtanallahu alaihim bidzalika fi tanzilihi ing dalem Al-Qur'an kang den turunake Gusti Allah faqala. Maksudnya dijelaskan di dalam Al-Qur'an faqala mengko dawuh sapa Allah taala fi suratil Ankabut ing dalam surah Ankabut rupane dawuh awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim. Awalam yaro ana toh ora ningali sapa wong akeh anna sak temene ingsun ana toh ora ningali sapa wong akeh anna ing sak temene ingsun iku ja'alna ndadekake sapa ingsun haraman ing tanah haram aminan kang aman. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa kami jadikan, maksudnya Makkah, kami jadikan Makkah sebagai tanah haram yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Allah alam alani wa yutakhattafun nas min haulihim. Nek terjemahnya sih ini, padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Ini terjemahan dari Kemenak seperti itu. Ini wa yutakhattafun nas makna Jawane kalau mboten Pak. Itu mengenai estafet kepemimpinan atau penguasaan terhadap Baitullah itu ya dari Nabi Ismail diturunkan kepada
putra-putranya beliau setelah itu dikuasai oleh suku Jurhum gitu. Tapi mereka zalim, akhirnya kemudian diambil alih oleh Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Setelah itu diambil oleh Quraisy di masa kepemimpinan Qusay bin Kilab. Sampai kemudian sampai masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemarin ya sudah dijelaskan di awal kemarin ya, di bab napa sudah pernah mengenai napa terhadap Ka'bah. Nggih niku pembahasan tentang pembangunan Ka'bah. Kemudian selanjutnya ma'isyatuhu alaihi salam qabla al-bi'tsah, yaitu kehidupan Kanjeng Nabi. Ma'isyah ya berarti mengenai perekonomian lagi. Napa jenenge? Pengupo jiwa nanti maknane Jawa. Kemudian siratuhu, selanjutnya siratuhu fi qaumihi, bagaimana pribadi Rasulullah di hadapan para kaumnya. Itu insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang sebagai muqaddimah untuk masuk ke nanti diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.